Hey ho Pop Gengs! Apa kabar minggu ini? Sehat dong ya? Balik lagi nih sama aku di Trend of the Week Daftar Populer. Segmen spesial untuk kamu-kamu yang gak update berita populer. Anggap aja kita sedang menghabiskan akhir pekan di beranda rumah, kamu duduk manis, dan aku membacakan untukmu headline-headline koran lokal. Oke? Pokoknya jangan beranjak sampai selesai ya Pop Geng sayang, karena banyak banget berita heboh dan penting untuk kamu tahu. Yuk kita simak rangkuman minggu ketiga bulan Januari 2021 berikut ini. Baik, kita mulai dulu dari kabar di ranah sosial politik. Terkait kejadian gempa di Sulbar pekan lalu, pada tanggal 19 lalu dijadwalkan Presiden Jokowi akan mengunjungi Stadion Manakara di Mamuju. Setelah itu, viral video di media sosial, beberapa warga mengeluh karena kabarnya akan dipindahkan dari tenda pengungsian ke tenda yang telah disediakan Pemda di dalam stadion, hanya untuk menyambut kedatangan Bapak Jokowi. Saling sahut-sahutan, pernyataan demi pernyataan pun keluar, menggambarkan bahwa mereka menolak untuk dikondisikan serapi mungkin, hanya karena pemerintah pusat akan berkunjung. Tapi melansir Detik, Dandim 1418 Mamuju Kolonel Tri Aji Sartono segera membantah hal tersebut. Ia mengatakan bahwa tidak ada paksaan, hanya menyampaikan telah ada fasilitas permanen disediakan oleh pemerintah di stadion. Nah, sebelumnya Presiden lebih dulu mengunjungi Kalimantan Selatan yang terkena banjir yang besar. Lewat kanal Sekretariat Kepresidenan, videonya diunggah. Dan yang viral adalah bagian di mana mobil kepresidenan jago banget saat nerobos banjir di Desa Pekauman Ulu Banjar. Kunjungan tanggal 18 Januari 2021 ini dilakukan untuk melihat langsung dampak banjir dari Kalsel. Dan menurut Deputi Bidang Protokol Kepresidenan B. Mahmudin, genangan memang tinggi, tapi karena mobil kepresidenan juga tinggi-tinggi, maka mereka bisa menerjang dengan santai. Akhirnya bisa juga ya lihat fungsi lain dari mobil presiden. Baik, di lain tempat, peramal terkenal Mbak Yu merevisi ramalannya. Oh bisa ya, serasa kayak skripsi. Pasalnya, dia ini dilaporkan oleh Mu'anas Alaidit, Ketua Umum Cyber Indonesia yang menganggap pernyataan peramal tersebut mengandung provokasi dan hasutan. Diketahui ya, akhir tahun lalu, Mbak Yu memang terkesan menyatakan akan ada pergantian presiden. Tapi, dimulai dengan adanya penjarahan dan keributan sosial. Nah, terancam bermasalah, direvisi dong. Bukan tahun 2021 maksudnya. Tapi, kejadian presiden lengser katanya di tahun 2024. Oh, pas pilpres ya? Mbak Yu ini pengamat politik ya? Kemudian Deddy Corbuzier lewat kanalnya juga menyayangkan ramalan-ramalan tersebut. Kalau ramalan tentang ada artis yang akan ketangkep, pasti akan ketangkep. Nikita sendiri secara tegas juga mengatakan nih, gak percaya sama ramalan. Sambil memberikan ucapan duka, Nyai percaya bahwa semua atas kehendak Tuhan. Dan di pandemi ini, seorang WNA atau warga negara asing berkebangsaan Amerika, Kristen Gray, diberi sanksi deportasi atas pelanggaran keimigrasian. Nah, Gray ini diburu pihak imigrasi setelah cuitannya di Twitter viral. Ia mencuit bahwa selama pandemi akses ke Bali sangat mudah karena memiliki agen khusus. Ini seperti ajakan nih kepada warga negara asing lainnya buat datang ya. Sebelumnya ia jadi sasaran ketikan moral warganet setelah bercuit bahwa Pulau Dewata memberikan kenyamanan kepada LGBT. Nah, karena tidak terdaftar di keimigrasian, Gray pun ditetapkan bersalah. Hari Kamis lalu ia pun dideportasi dikawal 4 petugas imigrasi ke bandara. Baik, meninggalkan dunia politik kita ke dunia hiburan. Kali ini sih temanya adalah pasangan Nah, yang pertama adalah pasangan favorit netizen. Bukan hanya Leslar, Harcis, dan Aha. Ada pasangan muda-mudi pendatang baru nih, yaitu Vicky Naki, cowok yang mahir 7 bahasa asing, dan Dayana, wanita Kazakhstan. Bermula ketika Vicky tanpa sengaja menyapa Dayana di Omet TV dan terlontar rayuan untuk menikahi gadis cantik ini. Lalu, tanpa sengaja bertemu kembali dan netizen akhirnya berkesimpulan bahwa mereka itu berjodoh. Berlanjutlah kontekan secara pribadi lewat Zoom, netizen makin baper. Bahkan ada video kompilasi memperlihatkan ekspresi-ekspresi warganet yang nonton video mereka. Eits, bukan hanya anak muda, bapak-bapak juga ikut baper loh.
Seperti sedang nobar, mereka ikut terbawa keuuan mereka. Hei, peringatan. Ini berbahaya untuk jumlawan-jumlawati Hicks. Wah, ini juga nih. Karena kamu akan melihat idola emak-emak senusantara, Ariel, yang bertemu sama idola pria se-Indonesia, Anya. Sebenarnya di konten YouTube, mereka tuh hanya ngobrol-ngobrol aja sih. Sembari Ariel menggambar wajahnya Anya. Hanya aja beberapa media salfok dengan gestur Anya yang sepertinya salah tingkah gitu ya. Karisma Ariel bersanding dengan kekiutan Anya membuahkan komentar-komentar aneh. Apakah kolaborasi mereka akan berlanjut? Kita tunggu aja ya. Tapi pasangan abadi yang paling ditunggu-tunggu adalah Nobita dan Shizuka. Dan kita bisa melihatnya kembali di film Stand By Me Doraemon 2. Bakal tayang di bulan Februari dan trailernya udah bisa ditonton. Kisahnya akan membawa Nobita ke masa lalu, bertemu sama neneknya. Nah, mendengar si neneknya ini pengen banget lihat dia nikah, ia pun meluncur ke masa depan. Di hari pernikahannya sama Shizuka. Tapi yang terlihat, ia malah kabur meninggalkan Shizuka. Wah, apa yang terjadi ya? Kita lihat nanti aja deh. Oke, meninggalkan pasangan-pasangan tadi, nih ada hiburan buat kamu yang masih betah sendiri. Nonton video viral di medsos. Yang pertama adalah keseruan militer dan polisi Indonesia. Viral video-video mereka saat melakukan gerakan serentak sambil meneriakan yel-yel penyemangat yang diadaptasi dari lagu lama milik New Nazareth. Lagu Terpesona jadi terkesan gahar dan penuh dengan semangat. Nah, ini karena mereka menyanyikannya bersama-sama dengan hentakan kaki, gerakan yang seragam dengan mata yang melotot. Sebenarnya video yel-yel ini udah ada sejak tahun lalu, tapi kembali viral nih setelah orang-orang melakukan challenge terpesona di TikTok. Warganet pun kembali mencari video-video lama tentara yang semangat itu. Seru ya, suaranya kompak, fals dikit, mungkin sepatu melayang tuh. Tugas tambahan buat anggota baru nih, hafalin lagu Terpesona. Tapi, aku sih lebih terpesona dengan video ini. Viral di TikTok, pengguna bernama Noral Hasibuan-Buan merekam kejadian pengendara motor yang kekeh tidak menurunkan kakinya. Padahal lampu sedang merah. Alhasil, badannya oleng mempertahankan posisi. Motor jadi miring sini-sana. Entah apa ya alasannya. Yang jelas sih aksi ini membutuhkan skill, keseimbangan, dan kekuatan tangan. Jangan coba di rumah ya. Nah, viral video kocak lainnya nih. Pengguna TikTok bernama Missindi88 membagikan videonya yang menceritakan akibat banyak kerjaan. Ia lupa, 3 tahun lalu ternyata pernah beli rumah seharga 1,5 miliar rupiah. Tidak terasa 3 tahun lunas, barulah ia ingat. Ia pun juluki dirinya lupa hakiki. Gak ada kesan sombong, malah warganet rebahan mengatakan itu namanya lupa yang kesultan-sultanan. Wah, envy aku tuh. Cicilan motor belasan juta aja pusing mikirin kapan selesai. Baik, lanjut ke topik selanjutnya dari dunia olahraga. Yang pertama dari Thailand Open 2021, pada tanggal 12 Januari 2021 disiarkan secara langsung di TVRI. Seri pembuka Leg Asian Turnamen Badminton. Ada 9 wakil Indonesia yang bermain. Dan Gracia Poli Apriani Rahayu menjadi juara sektor ganda putri. Mengalahkan tim tuan rumah Jongkolban Kitita Rakul, Rawinda Prajongjai. Ini adalah sebuah rekor baru. Badminton Talk menuliskan bahwa Indonesia untuk pertama kalinya menjadi juara di kelas Super Series. Good job, girls! Sedangkan di lapangan hijau nih, Messi sedikit tidak beruntung. Dari Stadion Olimpico Sevilla, laga final Piala Super Spanyol dilangsungkan. Barcelona kalah dari Atletico Bilbao dengan skor 3-2. Kekalahan ini makin terasa nanar ketika Messi mendapat kartu merah dari wasit. Pasalnya, di akhir-akhir pertandingan, sang kapten mendorong kepala Asir Villalibre. Beruntung tidak 4-12 pertandingan, ia hanya dihukum larangan tampil 2 pertandingan. Wah, bayangin aja kalau 12 pertandingan tanpa Messi. Bagai sayur tanpa garam. Seperti aku tanpa kamu.